Mari bersama-sama ikhwan akhwat kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang yang berjasa dalam mendidik kita. Dan secara umum untuk orang-orang yang beriman, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa mereka, melimpahkan rahmatnya, keberkahannya atas kita semua. Dan Allah jadikan kita dari hamba-hambanya yang saleh. Semoga dengan datangnya bulan puasa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang seutuhnya kembali kepada Allah. Jadi hamba-hamba yang bertakwa, giat dalam mengerjakan amal saleh, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah. Semoga Allah hidupkan kita dalam keadaan muslimin, wafatkan kita juga dalam keadaan muslimin, dan kumpulkan kita bersama kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa, seluruh rekan di studio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan.
bulan yang penuh dengan rahmah, keberkahan, dan juga janji ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka-mereka yang dengan tulus menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan saat-saat kita sedang melakukan ibadah siyam merupakan saat-saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pengabulan doanya. Allah mendengarkan munajat kita, mengabulkan doa kita, melipat gandakan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamu kita dengan jamuan rahmah dan keberkahan yang tak terhingga. Dan ditutup ibadah siyam dengan ampunan bagi mereka-mereka yang lulus, sukses dalam menjalani ujian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah siyam mendidik kita untuk dapat memupuk ketakwaan dalam hati kita. Sebagaimana kita tahu, kata takwa yang berasal dari kata waqwa, yang diambil dari kata kerja waqa yaqi wiqayatan, yang artinya menjaga, melindungi. Takwa ini merupakan buah dan juga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah karuniakan bagi kita dalam membentengi jiwa kita, menjaga, memelihara agar tetap dalam keadaan sehat, baik, hingga akan dapat membantu kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan, sikap dan perangai yang dapat mencemarkan dan menodai kesucian kebersihan jiwa kita dan merusak kemanusiaan kita. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, manusia terdiri dari ruh, dari jiwa dan jasad. Jasad kita berasal dari tanah atau tumbuh-tumbuhan, sari-sari pati tanah yang dimakan oleh ayah ibu kita, yang melahirkan sperm, melahirkan juga ovum atau telur. Kedua-duanya berasal dari sari-sari pati tanah. Kemudian yang kedua adalah jiwa. Jiwa ini dapat dikatakan juga kalbu, di mana seluruh tindakan, kebijakan, ucapan, dan berbagai macam motivasi yang memotivasi seluruh tindakan kita berasal dari jiwa. Dia merupakan pusat kendali kita. Tubuh hanya merupakan alat, merupakan pakaian. Tapi yang mengambil keputusan adalah jiwa. Oleh karena itu, untuk membuat jiwa kita dapat mengambil keputusan yang benar, keputusan yang baik, mencintai yang baik dan mulia, jiwa benar-benar harus dijaga dan dipelihara. Jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan pertama kalinya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Terjadinya pencemaran karena pengaruh lingkungan, pendidikan, atau tradisi. Pendidikan yang baik menumbuhkan ketakwaan dalam jiwa kita, akan dapat betul-betul menjaga kesucian jiwa kita, menumbuhkan kecintaan kepada yang baik, kebencian terhadap hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas kita ibadah siyam di bulan Ramadan.
Dari mulai pagi hari hingga terbenamnya matahari untuk melatih dan mendidik diri kita dengan meninggalkan apa-apa yang Allah halalkan bagi kita dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, untuk membiasakan jiwa kita menahan diri dari apa-apa yang disukai. Walaupun itu merupakan hal yang halal, pendidikan ini akan membantu kita untuk menahan diri kita dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih ibadah siam. Waktu yang ditentukan adalah bulan Ramadan. Bulan ini sebelum turunnya Al-Quran merupakan bulan yang biasa, tidak memiliki kelebihan keutamaan. Bahkan bangsa Arab memandang bulan Ramadan ini bulan yang tidak menyenangkan. Kata Ramadan diambil dari kata Ramad yang berarti bara dan panas. Karena secara umum di bulan Ramadan orang merasakan suasana panas yang membara. Pada musim panas, jatuh di bulan Ramadan akan terasa lebih panas dari bulan-bulan yang lain. Tapi begitu turun Al-Quran, dengan turunnya Al-Quran pada salah satu malamnya terjadi perubahan pada status Ramadan. Dari bulan biasa menjadi bulan yang amat mulia. Bahkan satu malam dari bulan tersebut yang bertepatan dengan turunnya Al-Quran, Allah jadikan lebih baik dari 1000 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan tersebut sebagai bulan di mana Allah menjamu hamba-hambanya dengan rahmat, keberkahan dan ampunan. Nah, kalau malam turunnya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran begitu mulia, Mas Krisna, kita dapat gak membayangkan bagaimana kira-kira Al-Qurannya itu sendiri? Kalau malam turunnya lebih baik dari 1000 bulan, bulan turunnya mendapatkan kemuliaan, bagaimana kira-kira Al-Qurannya itu sendiri? Ini yang kurang diperhatikan oleh kita. Kita fokus terhadap bulan Ramadan, kemudian berupaya mendapatkan malam Lailatul Qadar di mana Al-Quran diturunkan. Kita lupa pada Qurannya itu sendiri yang membawa kemuliaan bagi bulan Ramadan. Jadi Allah pilih saat kita berpuasa di bulan Ramadan untuk membuat kita akrab dekat dengan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, Allah akan mencerahkan kita. Mencerahkan hidup kita, pikiran kita. Kemudian bersinergi dengan ibadah siam, Allah Subhanahu wa taala mendidik diri kita. Memperbaiki dan mensucikan jiwa kita hingga melahirkan kesolehan, kecintaan pada kebajikan, kecintaan kepada sesama manusia. Secara khusus terhadap orang yang beriman, memperhatikan orang-orang yang lemah dari mereka yang susah. Suasana lapar membuat kita sadar bahwa selama ini kita hanya memikirkan diri sendiri. Banyak orang di sekeliling kita bukan hanya di saat Ramadan mereka menahan lapar. Setiap harinya mereka dalam keadaan gundah karena tidak memiliki sesuatu yang dapat membantu mereka untuk membiayai keluarga mereka. Hari-hari mereka lalui dalam keadaan yang tidak jelas dan tidak pasti. Sedangkan kita bukan hanya cukup memenuhi kebutuhan kita, bahkan kita terbuai oleh angan-angan kemana kita akan pergi, di mana kita akan makan. Bukan lagi berpikir apa yang kita akan makan. Nah, suasana Ramadan mengasah dan mengasuh jiwa kita kembali, membuat begitu lembut. Kemudian mendidik kita untuk menahan diri dari hal-hal yang halal, untuk membiasakan kita menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan Allah. Di samping Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengabulan doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu di mana aku amat dekat. Ayat ini turun setelah Allah berbicara mengenai kewajiban siam dan perintah siam. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku di saat mereka memohon kepadaku. Dengan syarat falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun, sebagaimana mereka ingin
dikabulkan doa mereka, seharusnya mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadaku. Jadi falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku. Karena kalau kita berdoa, memohon pada Allah tanpa ada kekhusyuan, keyakinan, seperti orang yang semper tangannya, memegang pisau yang tajam tak akan dapat memotong sesuatu. Tapi kalau tangan kita kuat, walaupun pisaunya kurang tajam, sedikit demi sedikit barang yang kita akan potong terkikis, walaupun dengan alat yang tidak tajam. Begitu juga doa kita, di saat kita berdoa kepada Allah, hendaknya dengan penuh keimanan, keyakinan akan kekuasaan Allah, akan rahmat dan kasih-Nya. Kemudian kita juga menghargai seruan Allah, menyambut seruannya dengan betul-betul penuh kekhusyuan. Sebagaimana seruan Allah dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya di kala Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyeru, mengajak kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Nah, puasa ini akan kembali menghidupkan jiwa kita, akan kembali menghidupkan, mencerahkan akal fikiran kita, akan kembali betul-betul menghidupkan seluruh sel-sel tubuh kita, organ-organ kita dikembalikan dalam kehidupan. Setelah tadinya letih, bekerja dengan berat, memenuhi hawa nafsu manusia. Di luar puasa, tubuh kita, organ kita bekerja ekstra berat dengan adanya ibadah siam. Di bulan Ramadan selama 1 bulan, Allah membolehkan berbagai macam gangguan-gangguan yang mengganggu sistem metabolisme kita, fungsi syaraf kita, begitu pula pencernaan kita, semua diperbaiki ulang. Begitu pula jiwa kita yang tadinya terbiasa dengan berbagai macam gravitasi di seputar hawa nafsu kita, dikembalikan dalam kondisi normal. Akal kita diberikan kesempatan untuk berpikir dan merenung. Oleh karena itu menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikala Allah memanggil kita untuk mendirikan sholat, bergegas-gegas kita menyambut panggilan Allah. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melakukan ibadah siam, kita mempersiapkan diri kita menjalankan ibadah siam dengan sebaik-baiknya. Kita juga menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala dikala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, kita berbagi dengan kelebihan yang Allah berikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di saat kita bergegas-gegas menyambut seruan Allah, Allah juga dengan cepat menyambut seruan dan doa kita semua. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kembali kepada pembicaraan kita tadi, bahwa manusia tersusun dari ruh, dari jiwa atau an-nafas, kemudian jasad. Beda antara an-nafas dengan ar-ruh. Kalau kita perhatikan berbagai macam peralatan elektronik, televisi, kamera, begitu pula air condition, kulkas, walaupun dalam kondisi sehat dan baik, kalau tidak memiliki ruh, semua tidak akan bekerja. Nah, ruh dari peralatan elektronik inilah energinya yang membuat seluruhnya bekerja sesuai dengan perannya. Jadi kalau kita padamkan lampu, walaupun lampu dalam keadaan sehat, dia tidak akan menyala. Begitu pula air condition kita, bila kita padamkan listriknya, dia tidak akan menyala. Nah, listrik ini merupakan ruhnya. Begitu pula tubuh manusia, nyawa adalah ruhnya, yang membuat seluruh sistem dalam tubuh kita bekerja. Dan ruh dalam Al-Quran tidak pernah sama sekali disifati dengan sifat yang buruk. Oleh karena itu, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dinamakan oleh Allah Ar-Ruh. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Beliau bernama Ar-Ruhul Amin. Al-Quran juga dinamakan Ruh. Wa kadzalika uhaina ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami mewahyukan kepada wahai Rasulullah, Ruh min amrina, dari bimbingan, petunjuk, dan arahan kami.
Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan para muqarrabin yang menikmati berbagai macam karunia Allah di syurganya. Allah katakan farauhun wa raihan. Rauf, raihan, ruh kalau kita lihat ya, yang kembali kepada akar kata yang sama menunjukkan arti yang amat indah. Cuma sayang, kesalahpahaman sebahagian kita seringkali menggunakan kata-kata roh jahat atau menghadirkan ruh. Seperti yang dilakukan oleh kalangan-kalangan black magic. Semua ini merupakan kesalahan. Jadi ruh dalam bahasa kita nyawa, dia yang memberikan kehidupan buat kita, yang membuat seluruh potensi yang ada pada kita, organ-organ tubuh kita, syaraf kita, begitu pula jiwa kita bekerja. Begitu ruh meninggalkan jasad, meninggalkan jiwa kita, semua akan padam. Sedangkan an-nafas, yaitu jiwa, dia merupakan pusat kendali diri kita. Dan dia yang akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan yang pernah diambil. Dan jiwa ini yang terkadang disifati dengan sifat yang baik, terkadang disifati dengan sifat yang buruk. Oleh karena itu ada yang namanya an-nafsul ammarah bisu. Itu jiwa yang mengajak kepada yang buruk. Karena tuannya membiasakan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Seperti orang yang terbiasa merokok. Kita saksikan bagaimana hari ini sekarang walaupun pada saat puasa. Dikala dia berbuka yang pertama dicari rokok. Pada saat dia sahur, sebelum subuh yang terakhir dihisap dengan penuh minat adalah rokok. Begitu juga orang yang biasa minum minuman keras. Kecanduan membuat dia terikat dengan minuman tersebut walaupun tahu bahwa ini minuman yang tidak baik. Orang yang terbiasa berzina, dia akan mengabaikan istri keluarganya, lebih suka dengan wanita-wanita yang berlumuran najis dan kotoran. Jadi nafsu tergantung bagaimana tuannya membiasakan dirinya. Oleh karena itu menjaga pandangan kita, pendengaran kita, lidah kita, mulut kita dari yang diharamkan Allah. Begitu pula kemaluan kita akan dapat betul-betul menjaga kesucian jiwa kita. Dan syarat utamanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan amal-amal soleh, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, akan dapat betul-betul melahirkan dan menumbuhkan ketakwaan dalam diri kita semua. Oleh karena itu ingat, seluruh perbuatan yang kita lakukan akan menimbulkan efek bukan hanya pada tubuh kita, tapi pada jiwa kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani satu jiwa di luar kemampuannya. Perbuatan baik yang dilakukan langsung akan terasa indah manisnya dalam jiwa. Perbuatan buruk yang dilakukan seseorang akan terasa akibat dan efek buruknya dalam jiwa manusia. Oleh karena itu kata laha menunjukkan efek yang baik yang dirasakan oleh jiwa dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan alaiha menggambarkan efek buruk yang dirasakan jiwa akibat dari perbuatan yang dilakukan. Nah, siapa yang menjaga pandangan matanya, pendengarannya, mulut, lidah, kemaluan dari apa yang diharamkan Allah, berarti dia telah menjaga betul-betul dan membentengi jiwanya. Dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata ini bagikan panah beracun dari panah iblis. Faman tarakaha mimma khafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Siapa-siapa yang meninggalkan pandangan-pandangan yang diharamkan Allah, aku akan menggantikan rasa manisnya iman yang akan dirasakan dalam hati. Oleh karena itu orang yang menjaga pandangan matanya akan membantu untuk menjaga kebersihan jiwanya. Maka dengan menjaga pandangan, pendengaran kita, mulut, lidah, kemaluan kita, insya Allah akan betul-betul memasukkan kita ke dalam golongan orang yang bertakwa. Nah, ibadah siyam, di samping ibadah sholat yang kita lakukan,
kemudian membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, betul-betul akan menyempurnakan pemulihan, perbaikan, dan mengembalikan jiwa kita ke dalam fitrah dan kesehatannya. Oleh karena itu orang-orang yang berpuasa dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali seperti bayi yang dilahirkan untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, begitu dia selesai melakukan ibadah siam, dia akan merayakan dan memperingati Idul Fitri. Idul Fitri. Id diambil dari kata ada ya'udu yang artinya kembali, maka Idul Fitri itu kembalinya manusia bukan dengan hanya sekedar berbuka setelah meninggalkan ibadah siam, tapi juga mengembalikan jiwanya ke dalam fitrahnya. Yang tadi dicemari, dikotori oleh hawa nafsu, kebiasaan perangai-perangai yang buruk, jiwanya dikembalikan ke dalam fitrahnya. Maka mari ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dari mulai sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk menjaga lidah kita, mulut kita, pandangan kita, pendengaran kita, kemaluan kita dari apa yang diharamkan Allah. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan di luar bulan ibadah, bulan Ramadan, mulai saat ini kita melatih diri kita. Kemudian membiasakan untuk bangun di waktu malam, memperbanyak sholat kita, memperbanyak bacaan dan renungan ayat-ayat Allah. Semua ini betul-betul merupakan saat-saat, waktu dan event yang amat mulia, di mana Allah menjamu hambanya dan menjanjikan kemuliaan serta ampunan bagi kita semua. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian ibadah siyam. Bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk keuntungan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Dan bukan hanya kita yang pertama kali menjalankan ibadah siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan ibadah ini kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa ya Allah? La'allakum tattaqun, ay la'allakum tadkhuluna fi zumratil muttaqin, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Nah, ittaqa yattaqi. Kata tattaqun diambil dari ittaqa yattaqi. Sebagaimana kata ini digunakan untuk arti penjagaan, perlindungan. Jadi kata-kata ittaqullah atau ittaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah, maksudnya lindungi, jaga diri kalian dari api neraka. Nah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah di sini dengan betul-betul menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, bimbingan dan petunjuknya. Mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ini yang akan menjaga, membentengi jiwa kita semua. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan maksiat akan menimbulkan karat dalam jiwa kita. Sebagaimana firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla mengingatkan kita untuk menghentikan hal-hal yang tidak baik yang Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya. Rana dalam bahasa Arab, yarinu, menggambarkan muncul dan pertumbuhan karat. Nah, rana ala qulubihim, hati mereka dipenuhi karat. Apa yang menyebabkan lahirnya karat tersebut? Makanu yaksibun, apa-apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu Nabi mengatakan, apabila seorang berbuat maksiat dan dosa, muncul bintik hitam dalam hatinya. Kalau dia bermohon ampun, bertaubat, Allah akan hapuskan. Tapi kalau dia biarkan, bahkan terus-menerus melakukan dosa, lama-kelamaan karat akan menutupi hatinya. Sampai akhirnya fitrahnya, cahaya hatinya tertutup oleh karat-karat dan kemaksiatan yang dilakukan. Jadi ibadah siyam ini la'allakum tattaqun, untuk mendidik kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan ketakwaan ini merupakan jalan menuju kemuliaan, bukan nasab, bukan harta. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang termulia dari kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Ayyamam ma'dudat, hanya untuk beberapa hari saja, bukan sepanjang tahun kita beribadah siam. Ayyamam ma'dudat. Nah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengalami gangguan, orang-orang yang sakit, atau orang-orang yang tua,
Allah berikan keringan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Adapun orang yang sakit dari kalian atau dalam perjalanan. Allah tidak mengatakan musafir, tapi ala safar dalam perjalanan. Beda musafir dengan ala safar. Kalau orang berangkat, katakan ke Mekah atau ke Madinah. Di Madinah, di Mekah dia sebagai seorang musafir karena meninggalkan negerinya. Tapi kalau dia berdiam di hotel Mekah atau di hotel di Madinah selama beberapa hari, bukan ala safar. Dia musafir tapi bukan ala safar. Kalau ala safar di perjalanan. Nah di perjalanan ini seringkali kita merasakan beratnya perjalanan. Kita merasakan letihnya, laparnya lebih berat. Nah untuk menjaga kesehatan kita, Allah berikan kita kesempatan untuk berbuka menggantikannya pada waktu yang lain. Maka barang siapa di antara kalian ala safar dalam perjalanan, siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia dapat menggantikan ibadah siamnya pada waktu yang lain. Dia berbuka pada saat dia sakit atau ala safar untuk menjaga kesehatan dirinya agar tidak menjerumuskan dirinya ke dalam kecelakaan, kebinasaan. Tapi di saat dia berdiam di Mekah, berdiam di Madinah selama 10 hari 2 minggu, sayang kalau dia meninggalkan ibadah siam dengan alasan musafir. Padahal kedatangannya ke sana untuk beribadah. Jadi, rukhsah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan betul-betul meringankan kita. Dan kita diizinkan menggantikannya di waktu-waktu yang lain dengan pahala yang sama. Lalu setelah itu, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, dan bagi mereka-mereka yang menjalankan puasa dengan betul-betul keadaan yang berat. Kata taqa menggambarkan kemampuan, tapi kalau ataqa yutiqu menggambarkan orang yang menjalankan sesuatu dengan berat dan susah payah. Contohnya seorang yang tua renta atau orang yang sakitnya menaun. Mungkin dia dapat puasa, tapi menjadi beban yang berat buat dirinya. Atau seorang ibu yang menyusui di saat dia berpuasa karena kondisi fisiknya yang lemah, bukan hanya membahayakan diri, tapi membahayakan anaknya. Atau sebahagian wanita hamil. Pada saat dia hamil terus, sepanjang dia hamil, dia mengeluarkan muntah. Ada sebagian wanita tahan berpuasa, tidak mengalami gangguan. Dia dapat puasa dengan segar, tidak mengalami gangguan yang dirasakan oleh sebahagian wanita yang sepanjang dia hamil, mual dan muntah, hingga tidak dapat mengkonsumsi makan. Kalau diperintahkan berpuasa bagi orang ini, akan terasa berat. Maka Allah katakan, bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan berat dan susah payah. Seperti kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta, atau orang yang sakit, menaun, tidak diharapkan kesembuhannya, atau wanita-wanita yang menyusui, yang mengalami betul-betul kondisi keadaan yang berat, atau ibu yang mengandung juga yang mengalami keadaan yang berat. Bagi mereka fidyatun ta'amu miskin, dia dapat membayar fidyah. Memberikan makan orang miskin. Betapa indahnya dia memberikan makan, berbuka puasa dan sahur. Jadi bukan hanya berbuka, tapi apa? Memberikan makan orang miskin untuk berbuka maupun bersahur. Ukurannya berapa? Sesuai dengan kebiasaan makan dia. Kalau kebiasaan makan dia 10.000, 10.000. Kalau kebiasaan makan 20.000, 20.000. Jadi dia mengeluarkan dari kebiasaan dia makan. Yang dapat digunakan untuk berbuka maupun bersahur. Lalu bagaimana seandainya kemudian dia punya waktu luang untuk dapat berpuasa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian berpuasa, di samping tadi membayar fidyah, itu akan lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Agama Allah tidak pernah menjadi beban buat hamba-hambanya. Tapi agama Allah mendidik, membangun karakter yang mulia, membangun kesolehan,
melakukan perbaikan, mensucikan jiwa manusia, akhlak dan perangainya, dan menjadikan mereka orang yang mendapatkan pencerahan dengan mengikuti bimbingan petunjuk yang menciptakan diri mereka. Membebaskan mereka dari segala macam bentuk perbudakan atau permainan yang dilakukan oleh sebahagian manusia yang menjadikan kita sebagai kelinci percobaan dan bahan-bahan eksperimen. Kalau dikembalikan kepada interpretasi manusia, dikembalikan kepada wawasan manusia, manusia akan menjadi kelinci percobaan. Tapi kalau dikembalikan pada Allah yang Maha Tahu, itu merupakan tempat yang paling tepat bagi kita untuk betul-betul mengambil bimbingan petunjuk hidup kita. Begitu pula kesembuhan dari penyakit kita, cahaya hidup kita. Tapi sayang kebanyakan manusia tidak bersyukur. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mari kita menyambut kehadiran bulan ini dengan betul-betul penuh kecintaan, penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan. Dan pada saat Ramadan akan masuk terdengar seruan dari malaikat-malaikat Allah, ya baghiyal khairi absyir wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mendambakan kebahagiaan, sambutlah saat-saat dan kabar gembira yang datang kepada kalian dengan hadirnya bulan ini. Dan orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan buruk, hentikan, sadar dan kembali kepada Allah. Ini bukan merupakan saat-saat kita melakukan hal-hal yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjaga lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, mulut kita, kemaluan kita dari apa yang diharamkan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita ke dalam fitrah kita, lalu menjaga, membimbing kita hingga kita meninggalkan dunia ini. Allah hidupkan, wafatkan kita dalam keadaan muslimin, kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para keluarga sahabatnya, membersihkan hati kita dari kebencian terhadap orang yang beriman sekecil apapun. Dan tidak memandang kaum muslimin dengan sudut pandang kelompok maupun golongan. Tapi kita memandang mereka dengan kacamata Islam. Mengajak umat untuk bersatu dalam Islam. Dan Allah jadikan kita sebagai pelopor-pelopor pejuang yang mengajak ke arah persatuan. Dan jauhkan kita dari fitnah. Dari perbuatan-perbuatan yang akan mencelakakan diri kita, menjauhkan kita dari Allah, dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salamun